kita pasti sanggup menembus batas kelemahan. Shalom sahabat Kristus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Setiap orang pasti memiliki kelemahan, sebab kelemahan adalah suatu keterbatasan yang kita warisi atau dapatkan karena adanya suatu peristiwa yang terjadi di mana kita tidak bisa menolaknya. Tidak ada seorang pun yang sempurna, baik itu secara fisik, emosi, ataupun intelektual. Oleh karena itu, tidak seharusnya seseorang itu bermegah atau membanggakan dirinya sendiri. Dan meski kita merasa memiliki banyak kelemahan, tidak seharusnya kita jadi minder, pesimis, takut, atau mengasihani diri sendiri. Mungkin saat ini kita merasa berada dalam kelemahan karena keterbatasan secara fisik, penyandang disabilitas, punya sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan, keterbatasan secara finansial, misalnya ekonomi sulit, hidup dalam kekurangan, terbatas secara pendidikan, tidak sekolah tinggi, atau keterbatasan emosional, ada luka batin, sakit hati, kepahitan, dan trauma. Namun di atas semuanya itu, ada satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa kelemahan bukanlah masalah utama. Yang paling penting adalah apa yang kita kerjakan saat kita menyadari kelemahan yang ada dalam diri kita. Terkadang kelemahan yang ada dalam diri kita itu ada dengan tujuan agar kita belajar untuk lebih rendah hati dan supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan tidak akan terkesan kepada orang-orang yang menganggap dirinya kuat, pintar, atau mampu melakukan segalanya dengan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang mengakui dan menyadari keterbatasan, kelemahan, atau ketidakberdayaannya. Kelemahan seperti apa yang sedang Anda alami? Tuhan menjanjikan sebuah kuasa yang sempurna justru di dalam kelemahan Anda. Sebab itu, jangan meratapi kelemahan dan situasi buruk yang sedang terjadi. Bukankah Anda dapat bersyukur karena Tuhan hendak menunjukkan rencananya yang besar melalui kelemahan kita? Belajarlah memahami bahwa kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa baik atau buruknya kondisi kita. Dalam Alkitab juga banyak kisah yang memiliki kelemahan. Salah satu contohnya adalah Raja Daud. Beliau masih sangat muda kala itu, tidak memiliki pengalaman dan latar belakang, dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Tapi dia berani bermimpi dan memiliki semangat yang tinggi untuk menembus batas. Dia tidak takut menghadapi Goliat yang jauh lebih besar dari dia. Tuhan mengurapi dan mengubah hidupnya dengan luar biasa.
Bagaimana dengan Anda? Mari belajar memandang hidup dengan cara yang paling sederhana. Belajar untuk tidak menyesali apapun keberadaan hidup kita, dan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang menguatkan kita hingga hari ini. Setiap orang pasti memiliki kelemahan. Tak ada manusia yang sempurna. Maukah Anda menembus batas kelemahan Anda tersebut? Jika percaya kepada Tuhan, Anda pasti sanggup menembus batas. Tuhan mengizinkan duri menancap dalam daging Anda untuk menunjukkan kesempurnaan kuasa-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Mazmur 118 ayat 16. Ingat, kita ada karena anugerah. Sahabatku, meskipun kita memiliki banyak kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita adalah bejana-bejana tanah liat dan Tuhan adalah pengerjanya. Saat kita izinkan Dia bekerja melalui kelemahan kita, Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu.